Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi kan sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzina. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena satu, karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Nah, saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat, dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum, misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Aziz Kamiluddin, dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Indahnya Ekonomi Islam. Pendengar yang budiman, saya nggak sendiri, telah hadir untuk mengasuh rubrik ini Ustadz Insinyur Umar Abdullah. Beliau adalah penulis naskah PhD Sejarah Daulah Khilafah Islamiyah dan penulis buku Kapitalisme The Satanic Ideology. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Pendengar yang budiman, Indonesia adalah negeri penghasil minyak. Namun sering kita merasakan kita sulit memakai minyak sendiri. Bensin dan minyak tanah didapat dengan antri, itu pun dijatah dengan jatah yang sangat jauh dari mencukupi. Muncul pertanyaan, kenapa kita sulit memanfaatkan BBM? Kemana larinya BBM kita? Siapa yang untung dan siapa yang buntung dengan kenaikan harga BBM? Oleh karena itu, kali ini Voice of Islam akan membahas BBM milik siapa. Baik, langsung saja kita bincang-bincang dengan Ustadz Insinyur Umar Abdullah. Ustadz, kenapa sih kita sebagai penduduk negeri kaya minyak ini malah sangat sulit memanfaatkan minyak sendiri? Mas Aziz dan pendengar yang beriman, sebenarnya jawabannya cuma satu dan sederhana, yaitu kita tidak memakai aturan yang dibuat oleh yang menciptakan BBM, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan seluruh alam, termasuk apa-apa yang ada di dalam bumi, termasuk BBM. Allah juga yang mengubah fosil-fosil yang terpendam di bumi menjadi minyak. Lalu minyak bumi tadi itu ditakdirkan berkhasiat sebagai bahan bakar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'la ayat 1 sampai 3 yang sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Artinya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan qadar masing-masing dan memberinya petunjuk. Nah, ketika kita berhasil mengeksplorasinya dari bumi, kita tidak memakainya sesuai dengan petunjuk pemilik sekaligus pencipta BBM. Jadilah BBM itu ya tidak berkah. Tidak berkah. Nah, masalahnya kita tidak tahu bagaimana aturan Allah dalam persoalan BBM ini, Ustaz. Ya, kalau gitu ya sudah saja kita mempelajari dan mengelola sumber daya alam termasuk BBM ini dengan aturan-aturan pemilik BBM, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa sih? Supaya berkah kan itu. Nah, ibarat kalau kita diberi mobil oleh yang perancang mobil berikut buku petunjuk penggunaannya, ya, penggunaan mobil tadi, lalu kita meremehkan buku petunjuk tadi dan memakai mobil tadi semau kita, ya. Akhirnya misalnya yang harusnya dikasih oli dikasih kecap. Gitu. Nah, akhirnya mobil itu cepat rusak, ya, dan tidak bisa dipakai lagi. Bahkan bukan tidak mungkin, malah jadi masalah karena bikin kita tambah tekor gara-gara kita coba utak-atik sendiri dengan cara kita sendiri tanpa petunjuk dari sang pembuat mobil. Akhirnya mobil tadi tidak berkah, tapi malah jadi bahan sumpah serapah. Iya. Berarti mirip dengan BBM yang tidak dikelola sesuai hukum Allah ya Ustaz. Iya. Kita mengelola BBM tidak dengan petunjuk Allah, tetapi dengan petunjuk para kapitalis. Setiap permintaan para kapitalis, penyelenggara negara ini manu saja, tidak peduli apakah itu menyengsarakan rakyatnya atau tidak. Kita lihat masyarakat sulit mendapatkan BBM seperti bensin dan minyak tanah. Kita lihat masyarakat ngantri di mana-mana. Ya, kasihan ya. Kalaupun akhirnya dapat misalnya minyak tanah, harganya pun sudah melangit. Tinggi ya. Ya. Ya, kenapa para kapitalis minyak itu seperti begitu berkuasa bahkan terhadap penyelenggara negara? Ya, sebenarnya kita kasihan ya kepada para penyelenggara negara yang jadi kaki tangan para kapitalis minyak ini. Karena semestinya mereka harus berani membela kepentingan rakyatnya menghadapi para serigala serakah ini, walaupun nyawa taruhannya. Namun keberanian itu memang seiring dengan kuatnya akidah dan diperolehnya jalan keluar yang dihadapi. Dalam ideologi kapitalisme, kapitalislah yang berkuasa. Kapitalis itu adalah orang-orang yang memiliki modal besar ya. Dalam ideologi kapitalisme diakui liberalisme ekonomi yang dikenal dengan nama freedom of ownership, yaitu kebebasan kepemilikan atau bahasa Arabnya hurriyatul milkiyah. Nah, dalam sistem kapitalisme, negara tidak boleh mengekang kebebasan ini. Bahkan negara harus memfasilitasi terwujudnya kebebasan ini, termasuk kebebasan memiliki BBM. Ya, apakah itu berarti penyelenggara negara di Indonesia telah memakai ideologi kapitalisme untuk mengatur perekonomiannya? Secara yuridis tidak ya. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu. Tapi secara fakta, bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya termasuk BBM dikuasai oleh konglomerat dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran konglomerat. Gitu. Ya, sebagiannya bahkan konglomerat atau kapitalis asing. Lalu apa kaitannya dengan akidah? Gini, orang yang yakin bahwa Allah yang memerintahkan menerapkan syariahnya pasti akan membelanya. Tidak akan takut dengan tekanan dan ancaman para kapitalis. Karena pembela mereka adalah Allah. Pelindungnya adalah Allah. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk menguasai kemampuan para kapitalis. Belum lagi pembelaan rakyat terhadap penguasa yang sayang pada rakyatnya. Rakyat yang mencintai pemimpinnya akan rela mati untuk pemimpinnya. Tapi sebaliknya, jika rakyat dikhianati, dibikin sakit hati, maka jangan harap mereka akan membela penguasanya. Yang ada justru caci maki. Kasus Pak Harto misalnya, semestinya menjadi pelajaran yang baik untuk penguasa Indonesia. Ustadz, sudah seperti apa sih cengkeraman para kapitalis minyak ke penguasa negeri ini? Gambarnya seperti ini. Menurut Kwik Kian Gi, para kapitalis asing telah menguasai 92% ladang minyak di Indonesia. Jadi kita itu hanya menguasai 8% ladang minyak di negeri sendiri. Coba bayangkan.
Iya, bandingannya besar sekali ya perbandingannya. Yang kedua, atas permintaan IMF, penguasa Indonesia mencabut subsidi atas minyak hingga terjadi lonjakan harga minyak. Naiknya harga minyak ini sangat memukul perekonomian masyarakat. Perekonomian jadi lesu, rakyat miskin pun meningkat dengan pesat. Ini betul-betul kebijakan yang sudah tidak punya hati ini. Masalahnya ini juga tidak hanya terjadi pada eksekutifnya. Para legislatif ya seolah-olah bertugas menggolkan undang-undang yang membuat para kapitalis semakin leluasa menguasai sumber daya alam Indonesia. Nauzubillah min dzalik. Waduh, ngeri juga ya ngelihat cengkraman para kapitalis yang ternyata sangat bengis. Pendengar yang budiman, lalu bagaimana Islam mengatur pengelolaan BBM? Bagaimana cara kita lepas dari cengkraman sistem kapitalisme? Kita akan bahas setelah lagu berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice
of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya, Aziz Kamiluddin, dan Ustadz Insinyur Umar Abdullah, penulis naskah PCD Sejarah Daulah Khilafah Islamiyah, dan penulis buku Kapitalisme The Satanic Ideology. Saat ini kita sedang dalam rubrik Indahnya Ekonomi Islam. Dan kali ini kita sedang membahas topik BBM milik siapa. Baik, langsung saja kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Ustadz Insinyur Umar Abdullah. Ustadz, setelah kita tahu bagaimana bengisnya para kapitalis, sekarang kita ingin tahu bagaimana Islam mengatur pengelolaan BBM ini. Sebelum pada pengaturan, ada baiknya kita lihat terlebih dahulu bagaimana pandangan Islam tentang kekayaan, termasuk kekayaan alam BBM ini. Pertama, Islam memandang bahwa BBM adalah harta milik Allah yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atuhum min malillahilladzi atakum. Nah ini, malillahi. Dan berikanlah oleh kalian dari harta milik Allah. Ini ya, yang telah Dia berikan kepada kalian. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 33. Itu yang pertama. Yang kedua, pemanfaatan BBM ciptaan Allah ini harus sesuai dengan aturan Allah yang Maha mengetahui sifat BBM tersebut. Berikut kebutuhan manusia akan BBM ini. Islam memandang minyak bumi adalah bahan tambang yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi bagi manusia. Minyak bumi dalam jumlah yang melimpah alias tambang minyak bumi itu menjadi kepemilikan umum, bukan kepemilikan negara, apalagi kepemilikan individu, apalagi individu asing. Iya. Bisa dijelaskan perbedaan antara kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara dalam pandangan Islam? Iya, secara universal, kepemilikan itu artinya cara yang ditempuh manusia untuk memperoleh manfaat sebuah jasa atau barang. Nah, adapun menurut syariat Islam, kepemilikan itu adalah izin asy-syari' atau pembuat hukum, yaitu Allah, untuk memanfaatkan suatu benda. Jadi kalau kepemilikan individu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada individu untuk memanfaatkan sesuatu. Misal karena bekerja kita dapat upah, maka upah itu menjadi milik kita sebagai individu. Kepemilikan umum adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memanfaatkan sesuatu. Misal jalan raya adalah milik bersama. Bahan tambang seperti minyak bumi adalah milik bersama. Sedangkan kepemilikan negara adalah setiap harta yang pengelolaannya diwakilkan kepada khalifah sebagai kepala negara. Jadi itu perbedaannya. Oh iya. Tadi Ustadz mengatakan bahwa minyak bumi adalah milik bersama. Iya. Betul ya? Iya. Apa dalilnya Ustadz? Iya. Dalilnya adalah tindakan Rasulullah Muhammad SAW yang menarik kembali tambang garam yang telah diberikan oleh Rasulullah kepada seseorang. Setelah Rasulullah mendapat informasi bahwa tambang garam itu, deposit garamnya itu sangat melimpah. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abid bin Hamal al-Mazani, annahu wafada ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fastaqta'ahul milha faqata'alahu. Sesungguhnya dia bermaksud, yaitu Abid bin Hamal al-Mazani tadi, meminta tambang garam kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka Rasulullah memberikannya. Falamma anna walla qala rajulun minal majlisi atadri ma qata'ta. Tatkala Rasulullah memberikan tambang garam tadi, berkata salah seorang lelaki yang ada di dalam majelis, apakah engkau wahai Rasul tahu apa yang telah engkau berikan kepadanya? Innama qata'ta lahu alma al-iddah. Sesungguhnya apa yang telah engkau berikan kepadanya alma al-iddah, seperti atau laksana air yang mengalir. Qala fantazi'ahu minhu. Akhirnya beliau bersabda, kalau begitu tarik kembali darinya. Jadi tambang yang depositnya melimpah itu tidak boleh dimiliki oleh individu karena merupakan milik seluruh kaum muslimin. Oleh karena itu, negara tidak boleh memberikan izin kepada perorangan atau perusahaan swasta memiliki tambang yang depositnya melimpah, termasuk tambang minyak. Tambang minyak yang di Indonesia ya. Ya. Lalu siapa yang berhak mengeksplorasinya? Yang berhak mengeksplorasi tambang adalah negara, mewakili seluruh kaum muslimin. Nah, negara wajib mengeluarkan minyak dari perut bumi untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Eksplorasi dan eksploitasinya menggunakan peralatan dan industri yang dimiliki oleh umum, ya, atau bisa juga yang dimiliki oleh negara.
Nah, masalahnya bagaimana jika negaranya belum mampu secara teknologi dan keuangan? Apakah boleh menyewa sebuah perusahaan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak bumi? Boleh ya, boleh asal dengan akad sewa tenaga. Artinya begini, swasta tadi mendapat upah dari negara atas usaha atau jasanya, bukan dengan akad syirkah. Nah ini, atau bagi hasil yang menjadikan perusahaan swasta tadi yang menguasai hasilnya, sementara negara mendapatkan persentase dari hasil. Yang seperti yang terjadi sekarang ini itu nggak boleh sekarang, ya. iya. Kenapa yang demikian tadi itu tidak diperkenankan ya? Kenapa? Karena menjadikan perusahaan swasta sebagai pemilik minyak bersama negara. Padahal pemilik minyak adalah seluruh kaum muslimin. Negara hanyalah wakil seluruh kaum muslimin untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak. Sementara perusahaan swasta yang disewa untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak tadi hanya boleh menerima upah kerjanya, bukan dari bagi hasilnya. Bukan dari bagi hasil. Betul. Nah, lalu setelah minyak dieksplorasi dan dieksploitasi, bagaimana pemanfaatannya? Pemanfaatannya begini, karena minyak adalah harta milik umum dan pendapatannya menjadi milik seluruh kaum muslimin dan mereka berserikat di dalamnya, maka setiap individu rakyat berhak mendapatkan manfaat dari minyak dan pendapatannya. Tidak dibedakan lagi apakah individu rakyat itu laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, kaya atau miskin, soleh atau jahat ya. Semuanya berhak atas manfaat dan pendapatan minyak. Bagaimana rinciannya, Ustaz? Rinciannya gini, ada 3 pembelanjaan minyak ini ya. Yang pertama, untuk menutupi biaya sarana dan prasarana, juga SDM pengeksplorasi dan pengeksploitasinya. Itu yang pertama. Wajar ya, untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak itu bukan sesuatu yang murah ya. Perlu sarana prasarana, termasuk tadi itu SDM swasta dari yang di swasta. asing, yang di bukan asing ya, dalam negeri yang diupah. Iya. Ya, para insinyur gamanya begitulah kan itu. Yang kedua, minyak tadi setelah dieksplorasi dan eksploitasi dibagi-bagikan. Ya ini, dibagi-bagikan secara gratis ke seluruh rakyat, karena rakyatlah yang merupakan pemilik minyak beserta pendapatannya. Secara gratis, Ustaz. Gratis ya. Nah, jika biaya eksplorasi dan eksploitasinya itu sangat tinggi, maka khalifah bisa juga tidak memberikan secara gratis tapi menjual ke rakyatnya dengan harga murah, sekedar menutup biayanya. Nah, misalnya gini, misalnya bensin ya, menurut Quick Yangi ya, biaya operasional untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak menjadi bensin ya, adalah hanya Rp540 per liter. Jadi kecil ya. Murah, jadi ya. bensin itu dijual juga harga Rp540 per liter. Jadi bukan seperti sekarang 4.500-an per liter. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika negara sedang memerlukan biaya yang genting dan mendesak ya, maka khalifah diperbolehkan menahan sebagian minyak tadi untuk kepentingan negara. Tentu dengan catatan kebutuhan rakyat akan minyak tidak sampai terbengkalai. Jadi itu. Nah, Ustadz, Ya. kalau digratiskan, apa tidak menimbulkan pemborosan yang tidak terkendali? Oh enggak, jelas tidak ya. Itu mungkin saja bisa terjadi di masyarakat kapitalis yang serba serakah ya. Dalam faktanya kan nggak seperti itu. Dalam faktanya kebutuhan kita akan minyak tanah misalnya sebagai energi ya, juga tidak tanpa batas ya. Misalnya untuk satu keluarga per hari cukup sekitar 2 sampai 3 liter. Mau ditumpuk minyak di rumah kita justru akan berisiko kebakaran kan gitu. Atau LPG, mau wah saya perlu LPG banyak nih, padahal yang dipakai sebulan paling 1 atau 2 tabung saja. Iya. Tapi numpuk sampai 10 malah bahaya kan begitu. Nah, kebutuhan bensin juga tidak tanpa batas ya. Ya gampangnya punya motor berapa, punya mobil berapa. Iya. Apa berani numpuk bensin di rumahnya. Kan malah berbahaya kan gitu. Nah, artinya nanti negara akan menghitung berapa sih keperluan rumah tangga, baik untuk keperluan dapur maupun keperluan kendaraan. Nah, itu. Justru dengan rendahnya harga energi, apalagi kalau digratiskan, ini akan menurunkan harga-harga. Penurunan harga akan menyebabkan daya beli masyarakat akan meningkat. Dulu misalnya orang dengan 20.000 hanya bisa beli ini dan itu. Kalau harga turun berarti kan dengan 20.000 dia bisa membeli lebih banyak lagi barang, kan begitu. Nah, daya beli yang meningkat ini akan menggerakkan roda ekonomi. Kehidupan masyarakat akan kembali bergairah. Kemajuan-kemajuan termasuk dalam bidang militer akan banyak dicapai. Nah, maka negara akan segera menjadi negara yang mandiri, yang tidak perlu bergantung pada negara-negara lain, negara-negara adidaya.
Bahkan kemudian negara ini akan beranjak menjadi negara adidaya baru. Bahkan pada gilirannya akan menjadi negara nomor 1 di dunia untuk memakmurkan dunia dengan syariat Allah dan bukan untuk menjajah bangsa lain sebagaimana gaya penjajahan kapitalistik. Nah, jadi kalau kita menjadi negara yang mandiri, adidaya, bahkan menjadi negara nomor 1 di dunia, ya kita sudah tidak perlu lagi yang namanya kapitalisme. Jadi terapkan syariat Islam, insya Allah kita akan menjadi negara yang kuat. Oke, pendengar yang budiman, itu tadi bahasan kita tentang BBM milik siapa. Satu kesimpulannya, jika kita mengelola BBM sesuai aturan Allah, insya Allah rakyat senang, negara menang, Allahu Akbar. Buat pendengar yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silakan klik di www.gaulislam.com. Saya Ajis Kamiludin dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Insinyur Umar Abdullah atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cinta.
Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.